Bab 5796. Jordan, yang tidak jauh dari situ, mengangkat ponselnya dan berkata, "Saya sudah siaran langsung. Saya juga menyuruh teman-teman saya untuk merekam layarnya. Dan mereka akan mengirimkan videonya ke lebih banyak orang nanti." Ketika petugas polisi mendengar ini, dia terbatuk dengan canggung dan berkata kepada Antonio, "Kamu juga telah melihat apa yang terjadi hari ini. Pertama-tama, Anda harus menyelesaikan masalah ini dengan benar. Kedua, siapapun yang mengeluarkan senjatanya harus kembali bersamaku untuk diselidiki." Antonio sangat marah. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia akan diperas dan dimanipulasi di depan pintu rumahnya sendiri? Kuncinya adalah dia belum punya solusi apapun. Saat ini, orang kepercayaannya menghampirinya dan berbisik, "Bos, tamu terhormat akan segera datang." Antonio tiba-tiba merasa gugup. Dia tidak ingin melihat dirinya berdebat dengan orang lain di depan pintu setelah tamu terhormat tiba. Kuncinya putrinya menabrak orang lain dengan mobilnya. Dan dia tidak mau memberikan kompensasi atas hal yang memalukan itu. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengangguk, menarik pria itu, mengeluarkan pistolnya dari pinggangnya dan melemparkannya ke tanah. Kemudian dia mendorongnya ke polisi dan berkata bahwa dia pergi. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Charlie lagi dan berkata, "Kamu ingin $100.000, kan? Tunggu, aku akan mengambilkannya untukmu sekarang." Ketika polisi mendengar ini, mereka langsung memandang Charlie dengan kaget dan berseru, "Anda meminta $100.000 kepadanya?" "Ya," kata Charlie tanpa basa-basi. "Saya mendapat gaji yang tinggi untuk waktu kerja yang hilang. Jadi $100.000 sudah merupakan tawaran yang murah baginya." Polisi itu menelan ludahnya dan bertanya, "Kamu tidak tahu siapa dia, kan?" Charlie mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apa aku perlu tahu?" Polisi itu memandang Charlie dengan penuh simpati dan berkata dengan serius, "Dengar, nama pria ini adalah Antonio Zano. Tentu saja, dia tidak akan melakukan apapun padamu selama kita di sini. Tapi setelah kita pergi, kamu harus memikirkannya sendiri. Saya menyarankan Anda untuk tidak menipu dia. Mobilmu tidak mahal. Dan bahkan butuh waktu untuk memperbaikinya. $10.000 sudah cukup." Charlie berkata dengan nada menghina, "Saya belum pernah mendengar tentang Antonio Zano. Lagi pula, kamu tidak tahu berapa banyak uang yang aku hasilkan dalam sehari." Meminta $100.000 kepadanya hanya untuk memberinya muka dan memberinya bantuan. Setelah mendapat diskon, apalagi yang membuat dia tidak puas? Antonio juga bingung. Dia benar-benar tidak menyangka kalau orang ini begitu percaya diri dan melakukan perilaku mencari kematian. Itu adalah satu-satunya saat dalam hidupnya. Jadi, dia berkata kepada Charlie, "Karena petugas polisi ada di sini, jangan beri saya diskon. Katakan padaku harga aslinya." Charlie tidak takut sama sekali dan berkata dengan tenang, "Harga aslinya minimal 1 juta. Antonio mengangguk, mengertakkan gigi, dan berkata, "Kamu benar-benar pintar. Ayo lakukan ini, kamu ingin uang tunai 1 juta. Saya mungkin tidak dapat memberikannya, tinggalkan informasi kontak dan alamat Anda. Setelah saya mendapatkan 1 juta, saya akan mengirimkannya kepada Anda." Charlie berkata dengan nada menghina, "Tidakkah menurutmu memalukan tinggal di villa sebesar itu dan kamu tidak mampu membayar 1 juta? Polisi itu merasa kepalanya berdengung. Untungnya, dia tidak mengerti bahasa Mandarin. Kalau tidak, dia harus mengatakan kata-kata baik yang tidak bisa membujuk iblis terkutuk. Antonio juga sangat marah. Ini seperti ketua kelompok yang terdaftar bertemu dengan penjaga keamanan di tempat parkir. Anda mengatakan ribuan hal dan menggunakan senjata dan tongkat untuk mengintimidasi dan membujuk, tetapi dia menolak untuk membiarkan Anda masuk. Jadi, dia menekan amarah di hatinya dan bertanya pada Charlie, "Baiklah, beritahu saya cara menyelesaikannya, dan saya akan mendengarkan Anda." Charlie mengangguk, menunjuk ke rumahnya, dan berkata, "Saya akan menunggu di rumah Anda, dan Anda dapat mengumpulkan uang untuk memberi saya 1 juta. Saya akan mengambil uangnya dan pergi, dan masalah ini selesai." Bab 5797. Antonio bertanya dengan heran, "Maksud Anda,
Anda ingin masuk dan menunggu. Ya, Charlie mengangguk dan berkata tanpa basa-basi. Tentu saja, aku harus menunggu di rumahmu. Kalau tidak, apa yang akan aku lakukan jika kamu menutup pintu dan bersembunyi dariku? Antonio tiba-tiba tertawa dan berkata, oke, karena kamu bilang begitu. Silakan masuk dan duduk sebentar. Saya akan mengatur seseorang untuk mengumpulkan uang sekarang. Dari sudut pandang Antonio, pria seperti Charlie yang menginginkan uang daripada nyawanya hanya mencoba bunuh diri. Dia sudah mengungkapkan identitasnya sebagai mafia. Dan dia masih ingin meminta uang darinya. Bukankah ini meminta uang dengan mengorbankan nyawanya? Terlebih lagi, bagaimana dia bisa memberinya uang? Harus tahu bahwa meskipun dia bernilai lebih dari 100 juta. Setiap sen di dalamnya adalah uang hasil jerih payahnya yang telah ia keluarkan dengan susah payah dari kantong orang-orang di bawah. Jika orang luar ingin mengambil 1 sen pun, dia akan membunuh mereka sendiri. Awalnya, dia khawatir Charlie sudah menelepon polisi dan polisi ada tepat di depannya. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, dia akhirnya mulai membersihkan namanya. Bagaimana dia bisa menyerang anak ini di depan polisi? Namun siapa sangka anak ini berinisiatif mengikutinya ke dalam rumah untuk mendapatkan uang. Bukankah ini hanya serigala yang masuk ke mulut harimau? Selama dia memasuki rumahnya sendiri dan tidak berada di bawah pengawasan polisi, dia bisa langsung membiarkan anak buahnya memukulinya sampai mati. Dan kemudian memalsukan adegan dia mencuri di rumah. Ketika polisi datang, mereka akan mengatakan bahwa pria ini mencoba mencuri dan ditembak mati oleh anak buahnya. Selama dia menemukan pengacara yang andal, kemungkinan besar dia tidak akan masuk penjara. Sekalipun kinerja pengacara tidak normal dan dijatuhi hukuman nyata, orang yang dipenjara akan tetap menjadi suaminya dan tidak ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, sejak Charlie mengatakan dia ingin pergi bersamanya, dia sudah memutuskan untuk tidak membiarkan Charlie keluar hidup-hidup. Saat ini, polisi juga tahu bahwa begitu Charlie masuk, ada kemungkinan besar terjadinya bencana. Jadi salah satu polisi dengan baik hati mengingatkannya. Tuan, jika Anda memiliki masalah, saya menyarankan Anda untuk menyelesaikannya di luar. Jangan masuk. Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, selain itu, saya rasa bukan ide yang baik untuk meminta $1 juta untuk masalah ini, Tuan. Ini jelas merupakan harga yang diminta tidak masuk akal. Jadi saya tetap menyarankan Anda untuk menerima saran $10.000. Charlie secara alami mengetahui niat polisi dan mengetahui bahwa mereka memiliki niat baik. Namun baginya, permainan yang akan ia lakukan untuk Antonio hari ini disebut berbeda. Jadi tentu saja dia harus berusaha sekuat tenaga sampai akhir. Jadi, dia berkata kepada polisi, saya minta maaf. Saya tidak menerima saran $10.000. Saya bersikeras untuk mengklaim $1 juta. Setelah itu, dia menoleh ke arah Antonio dan berkata, ayo masuk, aku tunggu sampai kamu mendapatkan uangnya. Polisi itu tidak punya pilihan selain bertanya lagi pada Charlie. Pak, jika sudah mencapai kesepakatan dan tidak ada keberatan, kemudian kami akan mengungsi. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Tidak. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, terima kasih, kawan polisi. Ketika beberapa petugas polisi Amerika mendengar istilah kawan, mereka tampak bingung. Kemudian mereka saling memandang, memasukkan kembali senjata ke sarungnya, kembali ke mobil, dan pergi. Begitu polisi pergi, ekspresi Antonio berubah. Senyuman palsunya dengan cepat menghilang, digantikan oleh wajah dingin penuh niat membunuh. Dia mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah Charlie dengan nada menghina. Dan kemudian menunjuk ke arah Jordan tidak jauh dari situ, dan berkata kepada bawahannya, bawa kedua tamu VIP ini ke gudang anggur. Setelah saya menjamu tamu VIP, saya secara pribadi akan datang untuk berbicara dengan mereka. Bab 5798. Saat Antonio mengucapkan kata VIP, Charlie bahkan mendengar suara gemeretak giginya. Namun saat ini, Charlie tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Apakah mengundang orang ke gudang anggur adalah cara mafia memperlakukan tamu? Silahkan. Mulut Antonio bergerak-gerak,
Ekspresinya dingin ketika dia berkata, "Hari ini saya akan membiarkan Anda merasakan keramah tamahan Sisilia yang sesungguhnya." Julia, yang terkendali, berkata kepada Charlie dengan sangat gugup. "Dia akan membunuhmu, ayolah, jangan tinggal di sini." Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya belum pernah ke Sisilia. Hari ini saya berkesempatan merasakan keramah tamahan Sisilia di New York. Bukankah rugi jika aku tidak mengalaminya?" Setelah itu, dia berjalan lurus menuju manor dan masuk. Charlie berkata sambil berjalan, "Oh, sejujurnya, rumahmu tidak terlalu bagus. Orang-orang kaya di New York semuanya tinggal di Long Island. Apa gunanya kamu tinggal di tempat ini? Mungkinkah kamu harus menjaga gerbang di sini untuk orang-orang kaya yang tinggal di Long Island?" Saat dia berbicara dia menamparkan keningnya dan berkata sambil tersenyum, "Lihat otakku, aku hampir melupakan pekerjaanmu, dunia bawah. Kamu tidak lebih dari dewa kematian bagi orang miskin, pengawal orang kaya. Dan antek dari yang berkuasa. Anda tinggal di tepi Long Island. Mereka semua kaya dan berkuasa, jadi Anda di sini untuk menjadi pengawal dan anjing pada saat yang sama. Tidak mudah untuk memakai banyak topi." Sialan, Antonio tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia meraih kerah Charlie dan berkata dengan tegas, "Anak laki-laki, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Saat Anda tiba di wilayah saya hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar hidup-hidup. Ingat kesombonganmu sekarang. Kamu akan melihat metode apa yang akan aku gunakan untuk membunuhmu nanti. Kamu akan memohon ampun." Kerah Charlie dicengkeram. Dia tidak menolak atau menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia hanya memandang Antonio sambil tersenyum dan berkata, "Aku lupa memberitahumu, kamu bisa mengambil kerah bajuku. Tapi harganya adalah siapapun yang meraihnya akan dipotong. Meskipun gadismu sangat cantik, sama sekali tidak ada negosiasi mengenai masalah ini." Melihat ekspresi Charlie yang perlu dipukul, Antonio tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan mengangkat tinjunya dan hendak memukul wajah Charlie. Pada saat ini, peluit tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat konvoi 4 Cadillac dan sebuah Rolls-Royce Phantom mendekat dari sudut. Ekspresinya tiba-tiba bersinar, dan dia tidak peduli untuk mengalahkan Charlie di sini. Dia segera mendorong Charlie ke samping dan berkata kepada orang kepercayaannya, "Cepat, tamu terhormat ada di sini. Ikutlah denganku untuk menyambut mereka. Selain itu, kirim wanita itu ke ruang perjamuan. Anak laki-laki ini dan temannya, kirim mereka ke gudang anggur." Setelah itu, tanpa menunggu siapapun bereaksi, dia mengambil langkah pertama dan keluar. Beberapa pria hendak membawa Charlie, Jordan, dan Julia ke istana ketika Charlie tiba-tiba berteriak dengan dingin, "Jangan bergerak, kalau tidak, aku akan memenggal kepalamu." Charlie mengatakan ini. Ketika orang-orang ini mendengarnya, dia menggunakan energi spiritual. Setelah mendengar ini, mereka merasakan seluruh jiwa mereka gemetar. Mereka tertegun beberapa saat, tidak berani melakukan gerakan apapun. Julia sangat terkejut. Dia tahu seperti apa bawahan ayahnya. Orang-orang yang bisa mengikuti ayahnya semuanya adalah iblis pembunuh tanpa berkedip. Mereka mungkin mengenakan jas dan kacamata hitam sekarang. Mereka terlihat seperti manusia, namun nyatanya, mereka memulai dengan membakar, membunuh, dan menjarah. Orang-orang ini sangat tidak kenal takut, bagaimana mereka bisa begitu takut dengan kata-kata Charlie hingga mereka bahkan tidak berani bergerak. Selain itu, dia dapat dengan jelas melihat ada ketakutan yang tak terlukiskan di mata orang-orang ini. Namun Antonio, dan para pengikut di sekitarnya saat ini, tidak menyadari keanehan di sini. Di mata beberapa orang, yang bisa mereka lihat hanyalah konvoi yang mendekat perlahan. Ketika beberapa orang buru-buru lari keluar manor, iring-iringan mobil kebetulan saja melaju. Antonio langsung berlari menuju Rolls-Royce Phantom. Berdiri di luar pintu mobil dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Dan berinisiatif mengulurkan tangan dan membuka pintu belakang. Duduk di dalam mobil adalah seorang pria parubaya. Dan Antonio, yang tadinya sombong dan mendominasi, membungkuk seperti burung puyuh di luar mobil dan berkata dengan hormat, "Tuan Aman yang terhormat, selamat datang. Anda datang ke New York." Bab 5799.
Saat ini, Aman Ramovic, yang sudah berusia 50-an. Dia mengenakan setelan kelas atas yang sangat bagus, dengan gaya rambut yang sangat rapi. Dan dengan sosok yang terawat, tidak ada jejak orang parubaya atau lanjut usia saat ini. Dia tampak seperti berusia sekitar 40 tahun. Saat Antonio melihat Aman Ramovic, sanjungan terukir di wajahnya. Mafia yang baru saja berjanji akan membunuh Charlie. Kini di hadapan Aman Ramovic, ia bagaikan seorang cucu yang menantikan permen dari kakeknya. Ekspresi Aman Ramovic sangat acuh tak acuh saat ini. Dia memandang Antonio dan berkata dengan sikap sedikit merendahkan. Antonio, kamu masih di sini menunggu untuk menyambutku selarut ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Antonio tersanjung ketika dia buru-buru berkata. Tuan, Anda sopan sekali. Merupakan kehormatan bagi saya, untuk melayani Anda. Dan itu juga merupakan kehormatan seluruh keluarga Zano. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, Tuan Ramovic, saya sudah menyiapkan orang-orangnya. Untuk makan malam mewah, silakan pindah ke ruang perjamuan istana. Aman Ramovic melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Tidak masalah apakah itu makan malam atau tidak. Aku sudah membawanya di pesawat, tapi sudah larut malam. Saya benar-benar minta maaf atas masalah ini, Nona Julia sedang menunggu saya. Antonio adalah orang yang cerdas, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia secara alami tahu apa yang dimaksud Aman. Padahal, tujuan mendasar mengundang Arman Ramovic ke rumahnya kali ini adalah untuk menikahi putrinya Julia. Yang berusia awal 20-an, kepada Arman Ramovic. Dan karena Aman Ramovic gagal dalam ambisinya untuk menikahi Helena terakhir kali. Dia telah mendapat pelajaran dengan cara yang sulit. Karena status dan latar belakang istimewanya, ia sebenarnya terpinggirkan di seluruh Eropa Barat. Bahkan klub sepak bola miliknya dirampas oleh Inggris atas dasar keadilan. Dalam keadaan seperti itu, pada dasarnya mustahil baginya untuk menikahi seorang putri dari keluarga kerajaan Eropa. Ditambah dengan pecahnya perang lokal di Eropa Timur. Situasinya di Eropa Barat menjadi semakin sulit. Terlebih lagi, Eropa Barat saat ini menjadi semakin sulit bagi Aman Ramovic. Ia dulunya adalah seorang pengusaha sukses yang sering tampil di headline media. Tapi sekarang dia telah menjadi tikus jalanan yang harus dipukuli semua orang. Di Eropa Barat, setiap hari ada berbagai macam berita yang mengkritik dan menyindirnya di halaman depan. Selama dia disebutkan di TV, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Tidak peduli seberapa kuat psikologinya, dia tidak bisa menahan diri untuk terlibat dalam serangkaian perubahan seperti itu. Apalagi diabaikan dalam waktu lama membuat Aman sendiri merasa tidak tertarik. Oleh karena itu, dia memikirkannya dan meninggalkan Eropa Barat dan datang ke Amerika Serikat untuk mengubah hidupnya. Apalagi dia juga sangat sadar dengan situasinya saat ini. Seluruh masyarakat Barat tidak menyambutnya dengan baik. Di banyak industri, meskipun mereka menarik orang untuk berinvestasi. Jika dia mengatakan ingin berinvestasi, mereka pasti akan menolaknya dan membawanya keluar. Oleh karena itu, Aman Ramovic berpikir sebaiknya dia datang ke Amerika Serikat untuk sementara mencari tempat yang cocok untuk pensiun. Dan pada saat yang sama menemukan dirinya seorang istri baru sementara yang cocok. Baginya, Amerika Serikat adalah tempat yang baik di mana ia bisa maju, menyerang, mundur, dan bertahan. Jika situasi di Eropa Timur masih bisa diatasi, kemudian saya akan mempunyai kesempatan untuk kembali ke Eropa Barat sebagai pengusaha sukses di masa depan. Jika situasi di Eropa Timur semakin buruk, dia mungkin juga tinggal di Amerika dan mengandalkan miliaran dolar saya untuk pensiun. Justru karena dia mendapat ide inilah dia mulai mencari hubungan kerja sama di Amerika Serikat. Namun setelah mencari-cari, di antara mereka yang memiliki sejumlah energi di Amerika Serikat. Kecuali mafia, hampir tidak ada yang mau dekat dengannya. Alasan Antonio bisa menarik perhatiannya adalah karena dia memiliki seorang putri yang cantik. Bab 5800. Aman Ramovic telah mengalami banyak pernikahan. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Dia gagal menikahi Helena beberapa waktu lalu, dan dia tidak dapat menemukan wanita yang cocok akhir-akhir ini. Putri Antonio masih muda dan cantik.
Dan Antonio juga menyukainya. Dia memberitahu Aman Ramovic bahwa putrinya sangat mengaguminya. Jika memungkinkan, ia bersedia menikahkan Julia dengannya agar bisa naik pergaulan. Jika itu terjadi di masa lalu, Aman Ramovic pasti akan meremehkan putri seorang mafia. Bagaimanapun, dia adalah pengusaha terkenal di dunia, dan mafia itu kotor dan bau di matanya. Menikahi gadis dari keluarga mafia berarti menurunkan statusnya. Namun, situasi saat ini sangatlah istimewa. Di mata orang-orang Eropa Barat, Eropa, dan Amerika. Dia menjadi kotor, bau, dan tidak populer, jadi menikahi mafia tidak terlalu sulit untuk dia terima. Apalagi Julia memang cantik. Dia adalah seorang gadis muda asal Italia, tingginya sekitar 178 cm. Gadis seperti itu benar-benar cantik dan seksi. Dan kuncinya adalah dia masih muda. Tahun-tahun indahnya baru saja dimulai. Bisa hidup dengan kecantikan muda seperti itu masih menarik bagi Aman. Lebih penting lagi, dia menemukan seseorang untuk menyelidiki latar belakang Julia. Meskipun dia adalah seorang gadis dari keluarga mafia, ternyata dia bersih dan berperilaku baik. Dikatakan bahwa dia bahkan belum pernah punya pacar. Hal ini membuat Aman Ramovic menantikannya. Iya, seekor sapi tua, biasanya memakan rumput muda, namun rumput lembut yang berwarna hijau, tanpa cacat, dan belum pertama kali dimakan ini agak langka baginya. Selain itu, meski Julia bukan putri keluarga kerajaan Eropa, dia masih putri seorang bos mafia. Keluarga Antonio memiliki pengaruh besar di seluruh dunia bawah tanah di New York. Jika dia menikahinya, dia pasti akan sulit diatur di New York. Media-media tersebut tidak akan pernah berani menulis artikel yang menyindir dan mengkritik saya. Bagaimanapun, dia adalah menantu mafia. Siapapun yang berani menulis laporan acak mungkin akan ditembak di jalan suatu hari nanti. Oleh karena itu, selama dia menikahi Julia dan menetap di New York, Aman bisa hidup damai tanpa gangguan apapun. Karena alasan inilah dia menjadikan rumah Antonio sebagai perhentian pertamanya di Amerika Serikat. Yang dia rencanakan adalah selama dia dan Julia menyepakati tanggal pertunangan dan pernikahan. Dia akan membeli rumah besar di Long Island untuk ditinggali terlebih dahulu. Lalu menikahlah dengan Julia dan nikmati dulu sebentar. Pemikiran Antonio juga sangat sederhana. Tempat seperti Amerika bukanlah Meksiko atau Kolombia. Dunia bawah sendiri tidak bisa menjadi arus utama. Oleh karena itu, jika dia bergabung dengan dunia bawah tanah di Amerika, batas maksimumnya sebenarnya sangat rendah. Meskipun Washington menutup mata terhadap mafia, premisnya adalah mafia tidak bisa menjadi terlalu kuat. Perasaan ini seperti membesarkan Shiba Inu di Washington. Sejak lahir, ia sudah memiliki ekspektasi psikologis terhadap ukurannya. Tidak apa-apa untuk mengatakan apakah anjing ini akan tumbuh dewasa. Setelah anjing ini tumbuh menjadi Akita, Anda tidak hanya akan membunuhnya hidup-hidup untuk diambil dagingnya, tapi setidaknya akan memotongnya hidup-hidup dari Akita menjadi Shiba Inu. Kalau berani berkembang lebih jauh, potong lagi. Bagaimanapun, bingkainya adalah Shiba Inu. Sekalipun ingin menjadi gajah, Anda harus dipotong. Oleh karena itu, dalam hal ini, dia hanya dapat mencari bantuan untuk membantunya menemukan terobosan baru. Aman, yang kaya dan ditinggalkan oleh seluruh masyarakat Eropa dan Amerika. Tentu saja menjadi pilihan terbaiknya. Meski Antonio tidak setua Aman Ramovic, keinginannya untuk menjadi ayah mertuanya sangat tulus dan teguh. Untuk menyenangkan calon menantu terbaik dalam pikirannya.